Alhamdulillah alladzi hadana ila siratal mustaqim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wal ali washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ketua bersama para panitia, saya hormati, saya muliakan guru kita dan imam beserta jamaah sekalian. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita menghadiri salat maghrib berjamaah dan sekaligus kita duduk sejenak untuk menyimak daripada rahasia-rahasia salat dan kepentingannya. Allah Subhanahu wa taala menilai sebagai suatu ibadah. Dan apabila Allah menilai kehadiran kita untuk belajar agama menjadi suatu ibadah, maka sudah pasti kedatangan kita tidak ada yang sia-sia. Dan semuanya insya Allah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah SAW bersabda, majalisul ilmi sa'ah khairun min alfi rak'ah. Dudukmu sesaat. Ya, ada mengartikan 1 jam. Ya, tapi dimaksud 1 jam di sini tidak harus 60 menit. Kalau sudah lewat setengah jam itu sudah masuk kategori 1 jam. Dudukmu 1 jam mendengarkan dakwah, kata Rasulullah, itu lebih mulia di sisi Allah. Lebih afdal di sisi Allah daripada engkau salat sunat. Al-Faraq 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat bandingannya duduk mendengarkan dakwah. Begitu mulianya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia daripada ibadah. Al-Ghazali mengatakan, banyak ilmu agama, sedikit ibadah masih lebih baik daripada banyak ibadah tapi sedikit ilmu agama. Karena orang banyak ilmu agamanya itu berlipat 700 ibadahnya dibanding dengan orang-orang yang bodoh. Artinya orang bodoh hanya 1 nilainya, sedangkan orang yang sudah dengar dakwah, suka belajar agama itu 1 kali beribadah itu banding 700 kemuliaannya. Ini Bapak dan Saudara sekalian, masih sambungan cara kita pada malam hari yang lalu tentang asrarus salati wa muhimmatuha, rahasia salat dan kepentingannya. Rukun yang ke-7 adalah as-sujudu. As-sujudu marrataini. Sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Kenapa bisa 2 kali? Iktidal 1 kali, ruku 1 kali. Kenapa sujud bisa 2 kali? Rahasianya bahwa sujud itulah yang paling diutamakan Allah ya kepada kita. Jadi ibadah paling mulia salah adalah sujud. Makanya 2 kali dilakukan karena itulah paling mulia. Kenapa mulia? Karena kita sudah mencium tanah. Kita sudah berada pada puncak kehinaan di hadapan kebesaran Allah. Ketika kita sujud seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang hina dina. Tidak ada apa-apa aku ya Allah. Kami orang hina ya Allah, coba lihat. Sudah kucium tanah ya Allah. Bahkan lebih tinggi pantat daripada muka, wajah. Kalau kita sujud. Ya, lebih tinggi pantat kita. Pantatku lebih tinggi ya Allah. Artinya tidak ada apa-apanya kita. Ya. Tidak ada apa-apanya kita. Pantat yang tempatnya tai itu ya, hina di mata manusia, tapi kita lebih hina lagi. Sujud di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sebanyak 2 kali kita sujud karena itulah intinya salat. Ketika Nabi berada pada langit yang ke-5, ra'a malaikatun. Nabi melihat malaikat di sana, yasjudun, semuanya sujud. Mundu khalaqahumullah ta'ala, semenjak Allah ciptakan malaikat itu sudah sujud. Artinya diciptakan dalam keadaan sujud.
Dan tidak pernah bangun-bangun. Sujud terus. Tapi ketika Nabi naik di atas langit kelima, ya, memberi salam, Assalamualaikum ayyuhal malaika wa rahmatullahi wabarakatuh. Semua malaikat yang sementara sujud, semua bangun. Semuanya duduk menjawab salamnya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Selamat datang wahai Nabi Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, yang dirahmatin dan diberkahi. Kemudian malaikat sujud kembali. Dan tidak pernah bangun-bangun sampai kiamat. Walidzalika ja'ala sajadatani fi kulli raka'ah. Itulah sebabnya kata ulama, jadilah kita 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Karena Nabi hanya melihat malaikat pada yang kelima 2 kali sujud. Di langit pertama hanya berdiri membaca Fatihah. Langit kedua hanya ruku. 1 kali saja ruku. Langit ketiga i'tidal. Langit keempat, ya. Langit ketiga adalah ruku, langit keempat adalah i'tidal, langit kelima sujud. Jadi semua rukun-rukun salat hanya 1 kali dalam 1 rakaat. Kecuali sujud 2 kali. Karena itulah intinya salat. Ya, makanya dianjurkan kita banyak sujud. Ya, perbanyak sujud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Karena tidak ada waktu paling dekat hamba di hadapan Tuhannya kecuali dalam sujud. Makanya kita dianjurkan banyak membaca ya doa dalam sujud. Seperti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Perbanyak baca itu. Ya. Ataukah subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Ataukah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Karena itu Nabi kalau sujud banyak sekali doanya. Bukan hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan hanya itu. Tapi beliau banyak membaca doa. Ya. Termasuk Rabbi inni zalamtu nafsi, itu doa terakhir Nabi kalau sujud. Pada sujud terakhir beliau membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa yang diajarkan Nabi kepada baginda Ali, kepada menantunya, kepada sepupu 1 kalinya, kepada sahabatnya yang keempat. Nabi mengatakan, ya Ali, siapa yang membaca kalimat itu? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa membaca sujud terakhir, maka sebelum dia bangun dari sujudnya, Allah sudah mengampuni segala dosanya. Dosanya yang besar, yang kecil, yang dilupakan, yang masih diingat, yang nampak, yang terlindung, yang dirahasiakan ataukah tidak dirahasiakan. Semua bentuk-bentuk dosa semuanya diampuni. Begitu hebatnya itu. Bacaan sujud. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya Rabbi inni zalamtu nafsi, Tuhanku, inni zalamtu nafsi, aku ini hambamu yang banyak dosa. Faghfir li dzunubi, ampunilah segala dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada Tuhan mengampuni dosa-dosa illa anta, hanya engkau saja ya Allah. Ini luar biasa. Ya. Itu dibaca kalau sujud terakhir ya. Jangan kita karang-karang sendiri. Tidak bisa. Kan banyak orang karang-karang sendiri. Nah lihat sampingnya lama sujud, lama tengah sujud. Padahal dua dibaca, dia tunjuk karang-karang. Bahasa Bugis sekali lagi. Batal salatnya. Karena dianggap bercerita. Dianggap berbicara. Ya, bisa kita berdoa. Yang kita karang sendiri, tapi dalam hati bisa. Dalam hati. Tidak boleh diucapkan mulut. Nah ini banyak sekali orang. Dia ucapkan dengan mulut itu. Ya Allah, panjangkan umurku, mudahkan rezekiku. Tidak boleh. Haram hukumnya.
batal salatnya, tidak sah salatnya. Yajibul i'adah, kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, seorang ulama sufi, pengarang kitab Tanirul Qulub, beliau mengatakan, kalau terjadi seperti itu, ada orang berdoa dengan mulutnya, pada bahasanya sendiri bukan bahasa Al-Quran, maka batal salatuhu, batal salatnya. Yajibul i'adah, wajib diulang kembali salatnya itu. Kalau tidak diulang maka dia berdosa besar. Dia tahu sama berdoa kalau kita tulis karang-karang sendiri. Ada memang doanya Rasulullah. Yang bagus kita baca itu. Itu dalam kitab berjudul Mi'atu Wasiyati Rasulillah. Ada di pesantrenku bukunya. Waktu saya di Malaysia dulu saya sempat diberikan oleh ulama itu buku. 100 wasiat Nabi kepada baginda Ali. Salah satu dari 100 itu tadi. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang dibaca. Tidak boleh kita baca sembarangan. Kenapa? Karena ditakutkan kalau kita dianggap bicara. Berbicara itu salah satu dari 11 membatalkan salat. Kan ada 11 membatalkan salat. Salah satu dari 11 adalah al-kalamu. Ya, kalamul amdu. Bicara dengan sengaja. Al-kalamul amdu, bicara dengan sengaja, itu batal salat. Nanti insyaAllah ada waktu nanti saya akan tuliskan itu. Supaya kita bisa puas berdoa. Tapi ini bagusnya kalau salah sunat ya. Kalau salah wajib, bagusnya tidak berdoa seperti itu. Kenapa? Karena salat wajib itu bukan milik kita, milik Allah. Hanya itu kewajiban kita kepada Allah. Bukan milik kita itu salat wajib. Yang kita miliki salat sunat. Nah, kalau salat sunat, ya kita pas-paskan di situ berdoa. Tidak apa-apa karena kita sendiri saja. Tapi iman tidak bisa begitu. Dan sampai iman dan baca Tuhan itu panjang lagi. Setengah mati orang di belakang, orang tua, poso. Kenapa? Lama sekali imannya sujud. Tidak bisa. Idza amma qauman falyukhaffif, kata Rasulullah, apabila engkau jadi imam suatu kaum, falyukhaffif, ringankan. Ya, ringankan makmumamu itu, imam. Jangan beratkan makmum. Kenapa diringankan? Inna fihi mustagira wal kabira wal dhaifa dzul haja, kata Rasulullah. Karena di belakang imam itu banyak macam orang. Ada al-kabir, ada orang tua, tidak mampu berdiri lama-lama. Ya. Wasagira, ada anak-anak suka main-main dalam salat, mengganggu. Apalagi ada orang lemah. Ya, lemah sekali. Sedikit mulai kencing. Nah ini nih. Ini yang paling bahaya nih. Mulai kencing. Ada orang punya hajat, ada orang mau makan, ada orang mau cepat berangkat. Ya, jadi kalau kita jadi imam satu kaum, ringankan, tak usah kita panjang-panjang. Saya pribadi juga seperti itu. Saya tidak mau panjang-panjang. Kenapa? Aku kasihani orang tua di belakang. Itu Nabi. Kalau banyak orang tua sampai di belakangnya, nah perpendek bacanya. Itu Nabi SAW. Bahkan suatu hari Nabi melaksanakan salat Jumat. Baru 1 rakaat Jumat. Ada anak kecil menangis di belakang. Rupanya ada ibu-ibu bawa anaknya ke masjid salat Jumat. Lalu Nabi memotong ayatnya. Dia potong ayatnya. Kenapa? Karena itu Nabi caranya menghormati orang. Karena Nabi memahami betapa gelisahnya hatinya ibu yang menangis anaknya itu. Pasti gelisah hatinya ibunya, kasihan itu. Malu karena anaknya selalu menangis mengganggu salat. Maka Nabi memotong ayatnya. Tidak banyak ayat Nabi baca, Nabi potong pengumpulnya. Inilah Nabi menjadi rahmat kepada perempuan, kepada anak kecil. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam.
Bapak-Ibu sekalian, di dalam sujud, ya kita menurut hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, karena Rasulullah idza sajada fi salati wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Itu nunya. Tata tertibnya itu. Adalah Nabi apabila sujud pada salat, beliau lebih dahulu meletakkan kedua lututnya. Lututnya dulu, baru tangannya. Lututnya dulu, baru tangannya. Bukan tangannya dulu, baru lututnya, bukan. Lututnya dulu, baru tangannya. Tetapi ketika Nabi sudah capek salat, karena Nabi itu kalau lamanya salat, lama sekali berdiri, baca pengumpu banyak sekali kalau salat sendiri, sampai bengkak kakinya. Kalau Nabi sudah capek salat, ketika sujud, dahulukan kedua tangannya baru lututnya. Terbalik. Dahulukan tangannya dulu. Kenapa? Beliau takut terjatuh. Sama dengan kita. Kita orang tua biasa dahulukan tangan baru lutut, ya. Itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita masih kuat, bagusnya dahulukan lutut dulu baru tangan. Dan itu hadis seperti itu. Wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, Nabi meletakkan kedua lututnya baru kedua tangannya. Apabila beliau bangkit dari sujud, rafa yadahi qabla rukbatai, beliau mengangkat lebih dahulu tangannya, baru kedua lututnya. Terbalik. Ya, kalau bangkit dari atas, Nabi meletakkan tangannya di lututnya. Ya. Jadi berpanca di lututnya, baru naik ke atas. Memegang lutut, selalu memegang lutut. Kenapa? Karena memegang lutut itu adalah penghormatan yang besar di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2 kali sujud. Nah, kemudian yang ke-8 adalah al-julusu. Bainas sajadataini, duduk di antara 2 sujud dengan posisi iftirash, duduk iftirash. Kata Profesor Dr. Muhammad Yunus Emam, ulama Mesir, dalam buku fikihnya, al-iftirasu ala jami'il jalasati. Itu Nabi kalau salat, semua menggunakan duduk iftirash. Sembahyang. Duduk iftirash. Baik duduk di antara 2 sujud atau duduk tahiyat pertama. Kecuali tahiyat terakhir, baru beliau menggunakan duduk tawarruk. Tawarruk artinya memasukkan kaki kiri, memasukkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Itu tawarruk. Duduk tahiyat terakhir, ya. Itu dilakukan itu. Dan pada saat beliau duduk di antara 2 sujud, beliau membaca Rabbi ghfirli warhamni. Itu pasangannya, ya. Jangan terbalik, banyak orang terbalik-balik. Karena dia hafal waktu SD dulu, terbalik-balik. Yang bagus, Rabbi ghfirli warhamni, wajburni warfa'ni, warzuqni wahdini, wa'afini wa'afani. Itu yang bagus itu. Sunanya. Rabbi ghfirli warhamni, ya Allah, ampuni dosaku dan sayangilah aku. Jadi dosa dengan kesayang itu berpasangan. Ampunan Allah dengan kasih sayang berpasangan. Rabbi ghfirli warhamni. Yang kedua, wajburni warfa'ni, berpasangan juga. Tuhan, ambil segala kekuranganku. Cabut segala kekuranganku, ya Allah. Warfa'ni, dan muliakan aku. Kenapa antara kekurangan dan kemuliaan bergandengan? Karena manusia itu nanti mulia kalau tidak banyak kekurangannya. Ada orang banyak kekurangannya, suka berbohong, tidak bisa dimuliakan itu. Suka menipu, tidak bisa dimuliakan. Karena kekurangannya di situ. Parah itu kalau suka menipu. Menghilangkan kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kata orang pandai, fa'alaikum bil amanah, hendaklah engkau selalu
memegang teguh kepercayaan itu. Karena kepercayaan adalah mata uang berlaku di mana-mana. Kalau kita jujur, kita percaya ke orang, biar di mana kita, tetap bagus kita punya kehidupan, kita percaya ke orang. Tapi satu kali kita menipu, tidak ada lagi kepercayaan. Ini Bapak-Ibu sekalian, kepercayaan itu bagus sekali. Banyak orang kaya mau kasih kita modal kalau kita jujur. Makanya tidak ada orang jujur itu miskin. Kalau dia miskin, dia mami yang salah itu. Banyak sekali orang mau kasih modal kalau orang jujur. Tapi ketika kita suka menipu, tidak ada orang percaya kepada kita. Nah, jadi itu tadi. Warzuqni wahdini, pasangannya. Ya Allah, berikan kepada aku rezeki yang halal. Wahdini, dan berikan pula petunjuk. Kenapa antara rezeki dengan petunjuk bergandengan? Karena rezeki dengan petunjuk itu, kalau ada rezeki kita dari Allah, tapi ada petunjuk dari Allah, maka uang yang diberikan Allah kepada kita, rezeki diberikan kepada kita bisa sumbangkan mesti sebagian. Kita bisa mendaftar untuk naik haji atau naik umrah misalnya ya. Kenapa? Karena dapat petunjuk. Bisa cepatnya di Makkah, meskipun kita umrah tidak apa-apa. Karena untuk naik haji sudah susah sekarang. Nah, sekarang mendaftar untuk tahun 2023, nanti berangkat tahun 2050. 27 tahun menunggu. Tapi kalau umrah cepat sekali, insya Allah. Ada yang cepat, tapi mahal dibayar. Mahal. Lebih 300 juta bayar orang kalau yang cepat. Kayak. Tapi itu lewat jendela namanya. Jadi kalau saya pribadi, tahu sama gitu. Lebih bagus itu yang biasa. Kalau umrah kan tidak sampai 1 tahun menunggu. Ya. Yang penting sudah ada niat untuk naik di Makkah. Tahu sama bayar banyak-banyak seperti itu. Kayak dipaksakan. Bukan tidak sah juga, hanya terlalu mubazir. Ya, mubazir. Dikhawatirkan jangan sampai kita menyesal nanti setelah pulang dari Makkah. Karena banyak hutang kiri kanan, bisa kita menyesal. Banyak tahu sama kita. Lebih baik naik umrah saja. Umrah itu hanya 30 juta di. Iya, 30 juta. Naik umrah bagi. InsyaAllah. Kalau memang kita punya niat untuk naik haji, lalu kita mati tidak naik haji, sudah tercatat itu. Jadi ada jamaah haji yang tahun lalu datang di rumah manasik pesantren. Saya mau berangkat haji. Oke ya. Saya ini place. Ini apa bagus. Jadi sekali begitu 1 bulan kemudian orang sudah pulang dari Makkah. Datang ke rumah lagi. Oke, tidak jadi kak. Ya, tidak jadi kena haji. Ya, sudah sampai di Jakarta. Sudah sampai di Halim. Halim itu bandara di sana namanya Halim tak? Halim Perdana Kusuma. Sampai di sana. Tidak ada yang tidak ada pisahnya keluar. Kembali. Dan kembali ke apa? Kita sudah haji di sisi Allah. Sudah tercatat nama mata. Jadi ada orang tidak ke Makkah tapi sudah haji. Seperti itu. Ya, keberangkat sudah membayar tapi karena aturan yang membatasi dia sampai dia tidak jadi Makkah, itu tidak rugi dia. Sudah tercatat sebagai seorang haji. Apa hadisnya? Ya. Ada hadis kursi mengatakan, idza hamma 'abdi bihasanatin falam ya'malha, apabila hambaku berniat untuk melakukan suatu kebaikan lalu tidak sempat melakukannya karena sesuatu yang hal, maka Allah sudah tuliskan surah menulis malaikat tulis 1 haji. Ya. Ditulis 1 haji. Fa in amila biha, tapi jika suatu hari nanti dia lakukan hajinya, ditulis 10 kali haji lagi. Begitu dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sama susah kalau sudah berusaha tidak berangkat ya. Serahkan kepada Allah semuanya.
Tidak ada kala kalau kita menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal Allah. Falyatawakkal Allah, hendaklah engkau serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih aman. Nah, jadi ada 8 kita minta itu kalau duduk kita. Duduk di antara 2 sujud, dibaca itu doa itu. Makanya bagus kita kalau diartikan dalam hati. Supaya ada rohnya kita punya salat. Jangan hanya dibaca saja baru tidak ditahu apa artinya ini. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, dan sayangilah aku. Coba, bagusnya. Kenapa kasih sayang dengan ampunan berbarengan? Karena Allah hanyalah orang-orang diampuni dosanya bisa disayangi. Kalau ada orang tidak diampuni sayang oleh Allah, maka mustahil Allah akan sayangi dia. Ya, seperti bajingan. Tidak minta ampun, tidak ampun karena tidak mampu. Kira-kira bajingan disayangi? Enggak. Kecuali dia minta ampun dan Allah menerima permintaannya dan berusaha, maka Allah akan sayangi dia. Ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Rabbi pilih orang. Wajiburni warfani. Tutupilah segala kekuranganku. Dan angkat derajatku. Artinya muliakan aku ya Allah. Kenapa antara kekurangan dan kemuliaan itu bergandengan? Karena orang banyak kekurangannya itu tidak bisa mulia. Tetap hina di mata Allah dan di mata manusia. Wajiburni warfani warzukni wahdini, berikan aku rezeki yang halal. Wahdini, dan berikan pula petunjuk. Jadi orang yang diberikan rezeki banyak uangnya, ada petunjuk, itu yang bagus itu. Nyumbang masjid, naik umrah, minimal bahkan banyak membangun masjid. Ada tadi ini maulid, saya diundang di Pangkep. Orang dari Timika itu, orang Pangkep, ya, itu membangun masjid pribadi. Saya diundang tadi ceramah, luar biasa masjid. Padahal kerjanya di sana itu penjual konro. Penjual konro Timika. Biasa kan undang ke orang yang makan konro. Memang bagus konronya. Penjual konro juga. Kira-kira kalau penjual beras kan lebih hebat toh, penjual gula pasir wah lebih hebat lagi. Ya, mungkin bisa bangun pesantren. Saya saja bukan penjual, bukan pengusaha, hanya ceramah saja. Tapi saya sabar mengumpulkan. 10 tahun pertama saya ceramah, kan saya ceramah sejak tahun 70 sudah ceramah. 10 tahun pertama, tahun 70 sampai tahun 80, saya kumpulkan biaya untuk sekolah aku dulu. Sampai saya sarjana. Sarjana saya pada tahun 80. Kemudian 80 sampai 90, saya kumpulkan. Untuk apa? Untuk beli tanah, untuk bangun pesantren. 10 tahun. Tahun 90 sampai tahun 2000, kumpulkan lagi. Untuk apa? Membangun di atasnya tanah yang saya beli. Sampai sekarang, tahun 2023 sekarang, masih kumpulkan terus. Nah, 7 tahun lalu saya tambah 1 hektar lagi. Ya, itu pesantren di bawah. Awalnya hanya 1 hektar, ditambah 1 hektar, jadi 2 hektar. Sudah 20.000 meter lokasi pesantren saya. Nanti ada waktu tak jalan-jalan ke sana. Insya Allah. Luar biasa di sana. Dan itu di tengah kota. Depannya mall. Depannya mall, Pak. Di sana tanah itu mahal sekali. Terus untuk di pesantren itu dalam, itu 5 juta 1 meter. Harga tanah. Di luar, pinggir jalan 15 juta. Itu pun tidak ada dijual. 15 juta di luar, jalan besar, poros. Pesantren itu 5 juta di belakang. Ya. Alhamdulillah, itu karena ketekunan, kesyukuran, kesabaran, saya menunggu berpuluh-puluh tahun. Ya, sampai saya bisa bangun pesantren. Dengan hasil ceramah. Bukan dimaukan orang kaya, bukan. Ya, banyak orang kaya mau kasih tanah wakaf.
Saya tolak. Bukan saya tidak mau. Kasih ustaz yang lain. Saya tidak mau. Kenapa banyak sekali terjadi sekarang. Mewakafkan tanah. Sekalinya sudah ada sekolah. Ambil kembali. Penipu besar. Ulama lagi nak berbodoh. Dia nak salamat di akhirat. Masa tu pandita nak bebekan. Nak tipu tu pandita. Dia nak gagah sih. Pura munafik betul itu. Banyak terjadi. Saya bilang ada tanahku ustaz bagi bangun. Kita tahu mau bangun. Ini saja saya punya tempat ini setengah mati ya bangun. Apalagi saya mau bangun tanahmu lagi. Banyak itu orang sekarang mau berikan tanah. Hanya yang kita khawatirkan jangan sampai sudah dibangun, sudah ramai, baru ambil kembali. Bukan diambil anak-anaknya menuntut. Ini masalah. Bapak Ibu sekalian maaf. Saya minta maaf. InsyaAllah nanti pada pengajian kita akan tuntaskan ini. Dan saya akan tuliskan nanti doanya itu. Doa terakhir Rasulullah dalam salat. Karena saya ada acara di Maros untuk hikmah maulid malam ini. Mudah-mudahan mendapat berkah apa yang saya sampaikan. Allah memberkahi kita. Ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ya kana ubudillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.